saya akan melanjutkan pembahasan yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan aliran-aliran manajemen. Yang pertama, kelebihan manajemen klasik yaitu memberi format atau bentuk organisasi. Yang kedua, memberi kontribusi tentang konsep organisasi yang berupa birokrasi yang berdasarkan hierarki. Dan sampai pada masa kekinian, hal tersebut juga masih dipergunakan secara luas di organisasi-organisasi yang sudah modern. Yang ketiga, memberi fondasi dasar pada organisasi bentuknya berupa proses fungsional, memberi pembagian tugas yang sudah jelas berdasarkan keahlian yang dimiliki tiap-tiap anggota. Maka dari itu, tidak diperlukan lagi waktu untuk memahami dan menguasai keterampilan baru. Yang kelima, adanya spesialisasi kewenangan dan pekerjaan, maka kegiatan-kegiatan pekerjaan akan lebih cepat diselesaikan. Yang kelemahan manajemen klasik yaitu teori manajemen aliran klasik kurang maksimal untuk dapat diterapkan pada kondisi yang kompleksitasnya sangat tinggi seperti akhir-akhir ini. Yang kedua, kurangnya aspek sosialisasi terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan terkait pekerja sebagai manusia. Teori ini tidak lebih melihat adanya ketegangan-ketegangan yang muncul akibat kebutuhan pekerjaan yang tidak bisa dipenuhi manajer. Hanya fokus untuk memperhatikan segi fisik dan materi. Yang ketiga, motivasi hanya mengaruh pada ekonomi semata. Seringkali terjadi pemutusan tenaga kerja hanya untuk memperoleh tingkat produktivitas yang diinginkan. Yang keempat, kelemahannya itu adalah adanya keterbatasan dan kelebihan dari manajemen manusiawi yaitu dapat meningkatkan hubungan antara personal dan kesadaran penuh bahwa setiap organisasi dapat berjalan dan bisa meraih tujuannya dan didukung penuh oleh masing-masing individu dalam kelompok, tidak hanya berperan dari seorang manajer semata. Yang kedua, teori aliran perilaku memberi pemahaman manajemen tidak hanya untuk hal teknis semata, tetapi juga harus mengetahui aspek manusia sebagai individu dalam organisasi. Maka seorang manajer pemimpin sangat penting untuk menguasai manajer manusia. Kekurangan dari manajer manusiawi apabila moralitas yang ada pada organisasi luntur bisa jadi hubungan antara personal tidak lagi efektif. Yang kedua, kompleksnya individu manusia yang ada pada organisasi terkadang sering menyulitkan manajer untuk mengambil sebuah tindakan. Yang ketiga adalah kelebihan aliran manajemen modern. Yang pertama adalah dapat diterapkan dengan baik di zaman sekarang. Yang kedua, keputusan bisa dijalankan dengan memperhatikan hal-hal yang sifatnya ilmiah serta rasional, sehingga bisa menghindari aktivitas yang mengandung sumber daya yang dimiliki dengan sia-sia karena trial dan error. Yang ketiga, mampu menciptakan produk ataupun menyelesaikan pekerjaan secara lebih baik dan cepat. Kekurangan dari aliran manajemen modern. Satu, konflik internal bisa terjadi karena adanya persaingan antara personal individu dalam organisasi. Yang kedua, aspek sosial para pekerja kurang diperhatikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.